Hey again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Guys, thank you so much for those of you yang udah aware dengan request saya ya soal live streaming. Ya, katanya ada yang bilang buat live streaming butuh 3000 subscribers. Sebenarnya kalau misalkan mau disupport sih bagus teman-teman. Cuman sebetulnya nggak juga sih ya. Saya udah appreciate teman-teman yang udah kasih support lewat live streaming sebelumnya. Yang artinya saya hanya bercanda teman-teman sekalian ya. Tapi reason kenapa saya bercanda nanti akan saya sampaikan pada saat live streaming. Untuk jadwal live streaming berikutnya, saya lagi atur waktu. Recently saya busy dengan berbagai activity dan juga ada keperluan ya untuk ketemu dengan lawyer dan ya pokoknya ada kesibukan lah teman-teman sekalian. Minggu ini pun akan ada acara family, jadi bakalan I don't know ya, maybe bisa atau enggaknya nanti pasti akan saya info ke teman-teman. But let's say maybe Friday ya, agree nggak teman-teman? Hari Jumat ya kita mulai live streaming. So if you guys agree, please type yes di kolom chat. Okay? So guys, di video update ini kita mau bahas 3 koin. Alts-nya itu dari requestan teman-teman. So saya udah cek ya di previous comment dari yang Gala dan Ethena. The first comment itu nggak ada yang request coin ya, amazing ya. Yang request itu baru setelah adanya di Basel Official 1951. Dia requestnya XLM, and the next one adalah Michael Chang 96 and 16. Requestnya not coin, Ton Ecosystem, katanya belum dapat money flow. So yeah, let's take a look ya teman-teman sekalian. Perlu saya dikasih disclaimer dulu kalau 2 koin ini, termasuk koin yang ketiga yaitu Cardano, itu bukanlah koin yang saya rekomendasikan dalam konteks di sini. You guys ask untuk dibahas, untuk di-review. So ya, saya bakal bantu review dari segi price action-nya. Ya, semoga aja bisa dapat semacam referensi analysis ya dari saya teman-teman sekalian. So, let's talk about XLM dulu. XLM itu sebenarnya kalau kita lihat price action, dia sejalan banget dengan apa? Dengan XRP. Ya, saya waktu lalu sempat ada pembahasan seputar XLM ya ya bisa dibilang kayak semacam di grup SHG. Ya, saya menyampaikan pada saat itu bahwa XLM itu actually interesting ya, because we have a structure shift di sini and dia start consolidate. Saya pikir ini adalah range akumulasi yang ideal. Kalau bisa dapat 79% juga, itu juga sama bagusnya ya, dalam artian that's an extreme discount. And then suddenly XLM pumping hard. What's the reason? Kenapa XLM bisa pumping hard? XLM itu sama percis kayak XRP. So kalau kalian lihat XRP-nya pumping hard, technically XLM-nya juga ikut pumping hard. Karena yang punya XLM atau founder-nya itu ex-founder XRP. If I'm not mistaken ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan saya nggak salah gitu. Tapi the idea here atau the overall idea-nya itu kalau kita ngelihat dengan rally yang saat ini sedang berlangsung pada si XLM, lebih kurangnya itu dikondisikan juga karena XRP-nya pumping sangat signifikan gitu kan. Jadi sebenarnya nggak heran gitu. Nah, sebenarnya saya nggak tahu ya apa yang akan di request ya. Makanya saya nggak rekomend teman-teman kalau request tuh jangan cuman XLM gitu ya. Kasih tahu lah apa ya, kalian udah beli kah, atau kalian udah punya, atau kalian baru mau beli gitu kan. Jadi saya bisa kasih gambaran kira-kira apa yang sebaiknya istilahnya dipertimbangkan untuk diperhatikan gitu kan. Jadi timbangan-timbangannya tuh apa-apa aja gitu loh. Kayak kalian harus perhatiin ini ya, kalian perhatiin ini ya gitu. Itu membantu saya banget supaya saya bisa ngasih tambahan konteks ya terkait dengan pembahasan yang akan saya review di sini. So kalau misalkan dari saya pribadi ya, saya akan berasumsi atau beranggapan ya, karena ini based on apa yang saya pernah review juga ya waktu di SAG teman-teman. Intinya XLM dengan kondisinya saat ini sudah rally sangat impulsif. I'm not gonna ask you atau I'm not gonna recommend you guys to buy XLM dengan kondisinya saat ini. Malah kita harus mempertimbangkan apa? Untuk take profit parsial. Ya sebenarnya kalau dari price action sih not so bad ya, karena biar gimana pun Bitcoin rally, koin ini pasti ikut, koin-koin altcoins harusnya ikut rally, dan di situ jadi pertimbangan kita untuk kita lihat justru koin mana nih yang saat Bitcoin rally
dia malah tidak rally gitu. Kalau misalkan saat Bitcoin rally, dia sekarang ikut rally, ya bisa dibilang salah satu koin yang mungkin cukup ideal lah untuk dipertahankan, dalam arti as long the trend masih ada di sana, maka kita coba untuk follow up. Itu aja. Oke, so XLM ya, saya bakal coba untuk gunakan chart yang berbeda. Ya, probably I'm gonna use this one. So kalau kalian lihat di sini, acuannya kan pertama-tama adalah resistance ya di area ini. Di sini tuh terdapat support yang pada akhirnya menjadi resistance selama beberapa waktu. Ya, cukup lama di sini karena total 259 hari XLM nggak mampu bergerak di atas level itu, dan akhirnya setelah menghabiskan waktu yang cukup lama semenjak di bawah level support resistance itu ya, baru akhirnya ada breakout terhadap resistance itu setelah 917 hari. Ya, cukup lama sekali, artinya ada proses akumulasi yang berlangsung di sana, dan sekalinya dia breakout, sekalinya dia tembus, sekalinya dia break dalam kondisi yang relatif agresif, disinilah kita bisa mengambil kesimpulan kalau XLM suddenly dapat booster, ya dapat money flow yang luar biasa signifikan. Maka next areanya di mana yang harus diperhatikan? Ya sebenarnya bisa ngambil acuan dari support resistance sebelumnya, atau mungkin di area ini sebagai pertimbangan in case harga udah mencapai level tersebut. Gak ada salahnya sih teman-teman mempertimbangkan untuk melakukan profit taking, yaitu satu yang Anda harus perhatikan. Lalu jangan lupa juga ya, harus cek juga nih bagaimana kondisinya dari segi supply, dari segi market cap, sehingga Anda juga punya gambaran ya kira-kira ini posisinya udah sampai di mana gitu ya. Karena kalau kita ngecek ini circulating supply-nya kan 30 miliar dolar, anggaplah seperti itu. Sementara total supply-nya 50 miliar dolar. Itu artinya yang keluar baru 60%-nya. Masih ada sisa 40% yang belum dirilis. Sehingga bisa dicek ya teman-teman sekalian dari segi market cap nantinya. Ini kalau misalkan dia sampai kembali ke range, let's say market cap 16,9 miliar atau let's say 16,9, berarti technically 17 miliar dolar lah ya. 17 miliar dolar memungkinkan nggak sih dia untuk balik sampai ke all time high-nya lagi di angka 0,8 dolar. Yang artinya membutuhkan dari harga saat ini itu hampir 3 kalinya lagi teman-teman. Ya, lebih kurangnya gitu kan, karena sekarang di 0,25 kali 3 baru dapat 7,5 ya, 0,75 maksud saya. Nah kalau sekarang posisi market cap-nya sudah mencapai angka 7,8 miliar dolar. Artinya kalau 3 kalinya teman-teman sekalian, market cap-nya itu bisa di atas 22 miliar dolar, yang tentu saja untuk dia mencapai all-time high-nya akan membutuhkan uang yang lebih besar lagi. Yaitu sebagai pertimbangan, kalau misalkan teman-teman mungkin ada pegang XLM, atau mungkin kalian ada hold XLM ya, harus mempertimbangkan untuk take profit parsial ya, along the way. Oke? Ya kita nggak tahu puncaknya di mana. Saya juga nggak akan mencoba untuk menebak puncaknya. But ketika kalian merasa I think 2x, 3x ini udah oke banget ya, I'm gonna take some profit di sini, I'm gonna take some profit lagi di sini, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi mendekati end of cycle, yang mana kalau buat saya pribadi, saya akan memperhatikan mendekati bulan Mei 2025 itu pertama ya, dan the next yang akan saya perhatikan adalah menjelang akhir tahun 2025. Oke, karena kenapa Mei 2025? Penjelasannya ada tuh ya, waktu saya ngejelasin tentang my exit plan ya. Saya lupa di video yang mana, tapi harusnya di salah satu live streaming ini, saya kayaknya harus ganti judul ya untuk yang exit plan-nya, supaya next time kita live lagi kita bisa update ke teman-teman. So that's the idea on XLM ya. Saya nggak banyak pembahasan karena udah pumping hard juga. Jadi apa yang mau dibahas gitu kan. Kecuali teman-teman ada yang ya waktu request jelas gitu loh. Requestnya apa gitu. But for now, the market still bullish. Price action still bullish ya. No idea dia akan kemana. Maka ya udah simple, kalau buat saya prinsipnya adalah follow the structure. Always follow the structure. As long the structure still bullish, even for 1 hour time frame, ya udah follow up aja teman-teman sekalian ya. For now, kesimpulan yang saya bisa ambil, take a look here. Price pullback, going up ya, consolidate, going up lagi, consolidate, going up lagi. Tuh, strukturnya aja di sini bullish.
even internalnya aja tuh bullish teman-teman sekalian. Gak ada tanda-tanda sama sekali dia mengalami perlambatan momentum kecuali create higher high-nya tambah lama tambah lemah gitu ya. Kalau saat ini kan belum tahu, tapi ya mungkin nanti setelah dia mulai mengalami rejection baru kita bisa ambil kesimpulan. Oh iya nih dia ke reject. Berarti memang ada perlambatan momentum yang bisa saja berujung ke rising wedge pattern. But let's say dia break dari rising wedge pattern, bukan berarti rekomendasinya adalah sell short. Ya, kenapa saya nggak bilang kayak gitu teman-teman sekalian? Karena at the end of the day, overall structure-nya masih bullish. Jadi kalau buat saya pribadi, saya kalau misalkan lihat dia turun, itu harusnya menjadi pertimbangan justru untuk saya mengambil posisi long kembali, tapi setelah dia mencapai area-area yang ideal. Tapi kalau sekarang belum, ya udah sabar-sabar dulu. Price action masih bullish, market structure masih bullish, 1 hour, 4 hour, everything still good. So yeah, let's follow it up ya, kira-kira begitu. Next one teman-teman adalah Notcoin. Notcoin ini adalah koin tap-tap ya, atau koin gaming dari ekosistem Toncoin. Jadi sebenarnya Toncoin itu punya problem waktu lalu gara-gara si Pavel Durov ya sempat ditangkap di Prancis. Saya jujur udah nggak ngikutin lagi update-nya seperti apa, tapi terakhir yang saya tahu dia sudah sudah keluar dari custody-nya. Jadi kendalanya adalah koin-koin di jaringannya Toncoin bakal cenderung mungkin kena shakeout ya dari holder-holdernya. Dan gini, Notcoin itu saya nggak tahu ya what is the reason ya kenapa mungkin mengambil pilihannya Notcoin gitu. Apa alasannya? Saya nggak tahu. Oke. But it's a free coin ya teman-teman sekalian. It's a free coin. Market cap keep dropping, total supply dan circulating supply-nya ya ini untungnya sih fully diluted market cap ya. Jadi memang dari segi valuasi ini udah relatif ya bisa dibilang relatif organik gitu. Nah, yang jadi pertanyaan atau jadi permasalahan adalah masih ada yang mau beli nggak? Gitu loh. Masih ada yang mau beli nggak? Karena pada dasarnya kita bisa anggap ini kayak koin gratis gitu loh. Kita dapat koin gratis, ya teman-teman mungkin ya ada yang ikut pre-sale atau gimana ya, atau waktu dia pertama kali launching lagi hype-hype-nya, harga pumping jadi ikutan happy gitu. Tapi di overall perspektif kalau kita ngelihat dari keseluruhan, ya ini tetap dalam keadaan tertekan. Dan menjadi concern adalah kalau kita perhatikan teman-teman sekalian ya, ingat gak waktu awal Agustus tuh ada market crash ya, gara-gara Japanese carry trade ya, if I'm not forget teman-teman, let's take a look. Ya benar ya, 5 Agustus 2024 Japan carry trade. So price of Bitcoin shooting up, udah create higher high. Memang kalau misalkan kita ngomongin altcoins kan memang cenderung lagi gitu. I mean money flow itu beralih ke Bitcoin. Kita bisa lihat dari Bitcoin dominance yang hari ini nge-spike balik ke 60,89%. Artinya altcoins udah pasti under pressure, udah pasti kesulitan nih untuk bisa perform dengan baik. Nah yang jadi concern adalah Notcoin itu di bawah dari kondisi pada saat Japan market cap crash. Itu pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, yang tadi saya bilang juga, kalau misalkan Notcoin itu andaikan ya kita beranggapan bahwa oh ya ini free coin, orang bakal ngelepas barang, orang nggak punya atensi lagi setelah itu. Maka pertanyaan berikutnya adalah yang paling gampang ya, how to play Notcoin on Telegram. My next question adalah masih ada nggak yang main Notcoin-nya gitu loh. Ya itu pertanyaannya kan, masih ada nggak nih yang main Notcoin-nya gitu kan. Saya jujur nggak update guys ya, saya nggak cek ya what is going on with Notcoin, apa kondisi Notcoin terbaru, apakah dia punya dia punya jaringan ya. Notcoin is based on blockchain, it features a gaming platform and Web3 exploration tools, all is here in the Telegram apps ya. Gamesnya ini ada pilihannya teman-teman, NotPixel, Lost Docs ya, Notcoin Clicker and bla bla bla. Ya, my biggest question is still the same. Apakah people akan mampir kembali ke sini? Oke, paling gampang teman-teman ya, satu Indonesia. Saya baru mau bilang satu Indonesia ya. Teman-teman viewer saya aja deh yang di YouTube channel ini. Kalian ada yang memperhatikan Notcoin nggak sekarang? Ada yang mainin nggak gamingnya ya? Gamenya Notcoin tuh ada yang mainin nggak? Itu pertama. Yang kedua, sekarang masih ada yang bukain websitenya nggak ya? Dan kalau Anda holders, pertanyaan saya, Anda hold karena dapat gratis atau Anda beli dan Anda hold?
Oke, kalau Anda beli dan Anda hold, pertanyaan berikutnya lagi adalah kenapa Anda beli koin ini? What is the reason? Apakah dia naratif yang bagus? Apakah Anda beli karena tone coin doang? Tone coinnya misalkan, wah tonnya udah mahal nih. Not coinnya 0,07, kayaknya oke deh, gue beli deh gitu. Ya, itu pertanyaannya teman-teman sekalian ya. Harus diperhatikan juga the reason supaya Anda punya keyakinan dong. Kalau misalkan mau jadi holder, saya harus tahu dong kira-kira in the end koin ini bakal kayak gimana gitu. Nah, tapi kalau misalkan seandainya gue sebenarnya pengen beli Notcoin cuma karena satu, yaitu iseng. Wah, ini dia. Kalau Anda beli cuma karena satu iseng, maka harus tahu cut loss. Itu intinya ya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena in the end Anda membeli sesuatu yang harus bisa dibilang kalau Anda pengen dia punya value ya, ini harus diperhatikan. Harus ada atensi kembali dari marketnya secara keseluruhan. So, right now, let's say Anda considering pengen buy Notcoin. Maka harus perhatiin tuh ya, di mana Anda berani cut loss. Itu aja pertanyaan terbesar saya ya. You guys berani nggak cut loss gitu? I mean, if it drops another 30%, which means dia break di bawah order blocknya di kisaran $0,0045, berani nggak untuk cut loss? Ya, kenapa Vin harus cut loss? Iya, karena sekali lagi, ini koin, kalau misalkan dia nggak perform pada saat momen-momen seperti sekarang ini, atau udah mendekati bull run, atau nanti pada saat altcoin season, nah, itu dia ya, harus jadi pertanyaan teman-teman sekalian. Kamu siap nggak nge-hold coin ini sampai ngelewatin bear market lagi yang bertahun-tahun itu prosesnya? Kira-kira begitu ya. Jadi saya nggak banyak bahas di sini, hanya memberikan pandangan aja supaya teman-teman punya gambaran kalau Anda holdersnya koin ini ya gimana gitu ya. Technically Notcoin not so bad kalau dari perspektif price action. Kamu bisa lihat dia break dari trend line ya, not so bad guys, right? Dia baru breakout dari trend line, kemudian posisinya dia lagi setelah dia sempat create base, pada akhirnya dia kembali melemah ya kan, dia mulai drop lagi ya. Kalau misalnya dia drop lagi, sejauh mana dia akan drop? So here's the consideration teman-teman, Anda harus perhatikan. Maka sejauh mana dia akan drop, kalau acuannya adalah dari perspektif time frame 4 jam, ya bolehlah mengantisipasi dia turun sampai kisaran area 0,006 dollar, and then please wait a moment guys, and then let's take a look here. We have a break, create lower low. This is the previous high, supposed to be. Ini adalah momen dia start shifting ya, secara struktur dia start shifting menuju bullish. Jadi kalau misalnya dia baru turun sampai ke situ dan teman-teman baru mempertimbangkan cari entry area, itu baru lebih oke. Kenapa? Karena perhatiin teman-teman, ini pure price action, saya nggak bahas fundamentalnya, saya nggak tahu kabar koinnya kayak gimana, jadi tolong jangan hujat saya atas ketidaktahuan saya. So here's the thing ya, acuannya adalah risk to reward ratio aja gitu ya. Stop loss di bawah low, targeting previous high. If you expecting dia creating higher high karena Anda percaya atau believe dengan dia punya fundamentalnya, ya Anda bisa expect a bit higher, let's say di kisaran 0,01. That's it ya. Kalau nggak sampai situ gimana Vin? Dia bantai turun ke bawah terus habis ya, sampai dia create lower low lagi. Ya itu yang tadi saya bilang. Anda harus mengerti bahwa ada resiko memang, karena koin ini technically memang sudah dalam keadaan underperform. Dan dari segi situasinya juga saya tidak yakin mendukung atau tidaknya gitu. Tapi kalau sekedar seperti yang saya katakan tadi di awal, sebelum saya menjelaskan itu, kalau konteksnya cuma buat trading, I think it's feel free ya, silakan aja teman-teman ya. Could be a good opportunity, but also maybe not. Ya kira-kira begitu. Oke, so itu penjelasan saya seputar Notcoin. Semoga bisa diterima ya sebagai referensi oleh teman-teman sekalian. And last but not least, saya pengen bahas sedikit seputar Cardano ya. Because I remember a person ya di previous video update yang ada pembahasan seputar Cardano. Itu sebenarnya udah nggak terlalu lama ya, jaraknya nggak terlalu jauh. Itu kayaknya saya bahas atau review itu yang ini ya, yang mana ya teman-teman ya, pokoknya ada lah ya di antara salah satunya. Sehingga saya lagi di Thailand waktu itu saya bahas. Coba Thailand itu berarti baru berapa hari tuh?
Ini dia teman-teman ya, Bitcoin ada, atau Cardano ada di sini ya, tapi saya nggak bahas judulnya jadi mungkin nggak kelihatan ya. Nah, sebelum itu saya ngecek tadi, saya pernah update atau upload itu pada tanggal 6 Oktober 2024, yang artinya pada saat itu Cardano harganya baru di 0,35 dolaran ya. Idenya sebenarnya simple. Kita udah bahas, ini masalah dia udah reversal, sudah ada proses pullback, sudah ada proses dia retest juga sampai ke area Fibonacci 0,79%, dan dia holding dengan proper di atas area imbalance-nya, so everything's good ya. Begitu kita lihat dia turun sampai ke level itu, holding, ya, actually dia udah rebound up to 146%. Nah, yang nanya kan begini, ada yang bingung take profitnya di mana? Nah, kayak saya bilang sama teman-teman, bukan di mana. Di mananya boleh kita mengantisipasi. Ya, kalau buat saya di kisaran 1,19 dolar itu mungkin bisa jadi acuan. Apakah dia akan langsung ke sana dalam seminggu lagi atau 2 minggu lagi? Belum tentu. Ya, ingat ini proses dia rally meninggalkan banyak sekali fair value gap dan tidak ada pullback atau tidak ada retracement sama sekali. Jadi saya bisa bilang kalau proses yang berlangsung pada Cardano saat ini itu benar-benar sangat impulsif, tapi tidak dengan reason yang tepat gitu loh ya. Saya nggak tahu reasonnya apa, karena seperti yang kita bahas sebelumnya ya di live streaming, saya tanya sama teman-teman, Anda aware nggak dengan token-token yang ada di jaringannya si Cardano atau di Cardano ecosystem tuh Anda aware nggak? Banyak yang bilang enggak. Ya, banyak yang tidak familiar dengan koin-koinnya. Muesli Swap, kemudian apalagi tuh ya, Jetnya tuh stable coinnya teman-teman. Dan masih banyak juga yang tidak aware. Nah, itu jadi sebuah permasalahan sebetulnya kalau buat saya pribadi nge-hold koin ini juga ya, karena saya juga backgroundnya nyangkut ya. Sebagai adageng teman-teman, saya ngomong jujur aja, saya nyangkut di 2021 holding dari kisaran harga 1,18an ya lebih kurangnya, lalu dia turun. Jadi saya menyampaikan idea saya di SAG kalau saya harus punya planning nih yang jelas, di mana saya harus mengubah average price saya yang tadinya di atas ini teman-teman, supaya saya bawa minimal tuh ke sini. So I did bought ya a lot of Cardano di bawah supaya narik saya punya average price dari atas kembali ke bawah di kisaran 0,42 something, dan posisinya saat ini ya probably kalau saya boleh sedikit maybe a bit flexing ya teman-teman, ya udah dalam keadaan profit gitu. Nah, planningnya gimana nih? Ini dapat sentimen positif, dia lagi rally, Bitcoin lagi rally, lagi terus-terusan cetak ATH baru. Mungkin nanti akan ada satu titik dia mengalami problem, goyang gara-gara faktor-faktor news atau faktor apapun yang bisa bikin marketnya mengalami koreksi, dan ketika itu terjadi, saya believe Cardano juga pastinya akan mengalami pullback atau koreksi. But mudah-mudahan sejauh-jauhnya dia turun nggak sampai balik ke bawah. Ya, cuma kalau misalnya teman-teman ada rasa khawatir, ya Anda take profit parsial aja. Ya, secure sebagian dari position kalian. Oke? Kita nggak berusaha untuk menjual mimpi kepada teman-teman bahwa Cardano pasti akan sampai ke harga sekian gitu ya. Walaupun secara price action guys, actually kalau kalian zoom out a bit, I think I have to check on Cardano yang secara keseluruhan ya. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. Let's take a look here. Kalau kalian lihat Cardano rally impulse, boom, pullback sepanjang bear market, kemudian konsolidasi, ya kan? Di sini konsolidasi, a break and a retest, which is di sini. Oke, boom, a bit consolidation, baru kemudian dia rally. Kalau model ini kita bawa ke samping guys, guess what? Ya, it's actually looks similar. Ya, tuh, ini looks similar teman-teman sekalian tuh ya. Nah, nggak langsung kelihatan ya, tapi gini gambarannya. Let's say price goes up, pullback bear market, kemudian konsolidasi during winter, habis itu ada break, and then ada retest. So ekspektasinya adalah maybe we can see another rally. Rally sejauh mana? Apakah seperti ini? Nah, itu dia yang saya ragukan. Saya nggak yakin dia mungkin akan rally seperti itu. Saya nggak yakin teman-teman sekalian. Kenapa? Karena udah ada yang kecewa, banyak kompetitor baru, kemudian layer 1 juga saya rasa nggak terlalu jadi primadonanya teman-teman pada cycle kali ini ya. There's a lot of trouble, dan semenjak meme ya step in, kita bisa bilang banyak alts
yang layer 1, layer 2 ya, bener-bener having so much trouble ya to maintain their existence bilangnya ya, atau eksistensinya mereka. Jadi kalau misalnya kita ngeliat kondisi kayak gini, Cardano itu punya area resistance lebih kurangnya di sini, datang dari supportnya, dan posisi Cardano juga dalam keadaan rally sekarang, dalam keadaan yang cukup impulsif. Saya rasa dia bisa balik ke sini aja, saya udah cukup happy lah. 1,1945, that's it ya. Indonesia merdeka 1945, that's it ya. I'm quite happy kalau Cardano bisa balik ke sana. Dan kalau posisinya sekarang ya, andaikan ya Anda mempertimbangkan, oke deh, bener juga ya, mau take profit partial and bla bla bla, ya that's totally up to you. Bukan rekomendasi dari saya juga ya. Saya cuman sharing di sini, saya cuma nge-spill doang ya apa yang menjadi pandangan saya untuk pergerakan Cardano. 3 pekan rally sangat impulsif, lebih dari 100%. No pullback at all, no correction at all. Jangan sampai nanti dia correction tapi Anda udah keburu kecewa gitu. Jadi pertimbangkan bagaimana jika Anda take profit partial, habis itu di bawah Anda buyback lagi. Let's say Anda fanatik dengan Cardano, ya feel free, bisa dilakukan. Kira-kira begitu. Oke, so itu penjelasan saya seputar Cardano. Saya nggak bahas lebih detail lagi sampai ke time frame kecilnya, karena seperti yang tadi saya pengen sampaikan kepada teman-teman, saya cuma mau ngebahas sedikit bagaimana pandangan saya memanfaatkan progres pergerakan Cardano yang saat ini relatif cukup positif. Selebihnya eksekusi kembali di tangan masing-masing. Jadi saya tidak punya hak juga untuk mengatur teman-teman harus baiknya kayak gimana. Ya itu hanya sebagai bagian dari opini aja. Oke, so everybody, again ya, I would like to remind you guys kalau structure itu yang dominan, follow the trend, that's it. Jangan coba untuk nebak di mana topnya, jangan coba juga untuk nebak di mana bottomnya. Sama aja kayak waktu kita lagi bear market, kita juga nggak coba tebak bottomnya. Cuman indikasi yang kita perhatikan itu bisa menjadi acuan kita, dan itu bisa dilakukan juga dengan posisi market saat ini. Oke, follow the trend and hopefully Anda bisa profit maksimal. Oke, God bless everyone and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.